Assalamualaikum teman-teman henaku, balik lagi di YouTube channel aku. Di sini aku mau bikin full bridal henna design pakai natural henna. Untuk ujung konnya udah bolong dan aku udah tutup pakai solatip, jadi natural henna udah siap langsung dipakai. Sebelum dipakai, aku keluarin dulu sedikit hennanya ke tisu untuk memastikan kalau tidak ada yang macet-macet. Aku menggunakan henna natural dari Laila Mehendi dan ini produk racikan aku sendiri. Kalau teman-teman ingin order boleh langsung aja ke Shopee dan linknya udah ada di description box. Di video kali ini aku mau menjelaskan tentang natural henna dari sebelum kita mulai membuat desain henna sampai selesai. Insya Allah aku akan jelaskan sedetail mungkin. Semoga teman-teman bisa memahami tentang natural henna ini ya. Oke, langsung aja aku menjelaskannya. Sebelum kita mulai henna, biasakan tangan klien harus bersih, terhindar dari debu, hand body, dan kotoran lainnya. Jadi disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu pakai sabun di tangan yang ingin kalian pakaikan henna. Karena ini aku menggunakan full bridal, jadi dari siku sampai jari-jari. Jadi aku cuci tangannya itu dari siku sampai ke jari-jari. Karena aku ingin membuat bridal design, jadi aku langsung buat dari bagian atas. Desain di bagian atas ini aku recreate desainnya Farha Mehendi Artist karena terlihat cantik dan lucu banget desainnya. Selebihnya itu karangan aku sendiri. Setiap aku mau membuat henna untuk video, kalau aku nggak persiapkan dan aku selalu nyari contohnya dulu atau inspirasi dulu sebelum aku mulai video, terkadang akan lama kalau tidak disediakan dulu dari beberapa hari atau beberapa jam sebelum kita mulai. Pada saat aku ingin membuat desain ini, aku ketemu untuk recreate desainnya Farha ini karena aku suka banget sama bentukan desainnya. Akhirnya keterusan ngalir sendiri di otak aku untuk meluapkan desain yang cocok seperti apa. Yang pasti desain yang akan kita buat nyambung dan yang sudah kita pelajari desain tersebut. Karena kalau kita tidak latihan dulu desainnya akan berantakan dan tidak bagus untuk dilihatnya. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku? Kalau soal membuat desain seperti yang aku jelaskan ini. Kalau ada yang sama atau ada yang berbeda boleh share pengalamannya di kolom komentar ya. Jujur aku suka banget sama desain reverse ini, ditambah lagi pakai natural henna yang enak banget, jadi makin satisfying karena teksturnya enak banget dan tidak cair sama sekali, jadi makin candu banget pakai natural henna ini. Apalagi wanginya bikin menenangkan banget. Kalau teman-teman nggak percaya boleh banget dicobain natural henna ini, pasti kalian akan ketagihan. Atau mungkin teman-teman bisa lihat dari video ini betapa satisfyingnya aku membuat desain ini. Di sini aku mau menjelaskan tentang sejarah dan simbolisme di balik seni henna. Pernahkah kamu bertanya dari mana asal henna dan simbolisme? Karena pertanyaan ini tuh sangat menarik banget, jadi kalian harus simak baik-baik videonya untuk pembelajaran yang mungkin belum kebanyakan orang tahu tentang asal henna dan simbolisme ini. Henna adalah nama lain dari tanaman Lawsonia inermis. Orang Arab menyebut tanaman ini dengan nama hina.
Tumbuhan henna bisa mencapai ketinggian 4-6 kaki dan dapat ditemukan di negara-negara seperti Pakistan, India, Afghanistan, Mesir, Suriah, Yaman, Maroko, Senegal, Tanzania, Kenya, Iran, Palestina. Dan henna itu sendiri berasal dari Mesir kuno. Orang Timur Tengah mengenalnya dengan nama henna atau hina ya guys, yang tadi udah aku sebutin. Di India dan di Pakistan dikenal sebagai mehendi, sedangkan orang Indonesia menyebutnya sebagai pacar. Tradisi henna pengantin telah dilakukan selama turun-temurun di daerah Timur Tengah, India, dan sekitarnya. Di Indonesia sendiri baru beberapa tahun belakangan, tren memakai henna saat menikah. Memakai henna menjelang pernikahan harus dilakukan melalui ritual tertentu. Seluruh kerabat perempuan akan terkumpul di dekat calon mempelai perempuan, kemudian salah satu keluarga ada yang punya skill untuk membuat henna di tangan pengantin, atau memanggil henna art untuk memakaikan henna di tangan pengantin. Dan para kerabat dari perempuan, dari mempelai wanita juga akan dihiasi tangannya dengan henna. Namun biasanya dengan desain yang simple dibanding desain untuk pengantin. Dan bentuk seni yang indah ini telah dipraktikkan selama 5.000 tahun lalu. Henna awalnya digunakan karena sifatnya yang mendinginkan oleh orang-orang yang tinggal di iklim yang sangat panas seperti gurun. Dan yang akan dilakukan adalah henna dikeringkan hingga menjadi bubuk, lalu membuat pasta henna. Bubuk henna dicampur gula, essential oil, air mawar, lalu disaring menggunakan stocking agar pasta hennanya lembut saat digunakan, karena kalau tidak disaring hennanya akan banyak serat daunnya yang bikin kerja kita terhambat karena konnya macet-macet. Nah, ini tuh bisa serat daunnya atau serbuk-serbuk daunnya itu yang masih tertinggal gitu loh. Jadi makanya harus disaring menggunakan stocking. Lalu membuat kreatif desain di tangan dan di kaki. Dan itu sangat menyejukkan dan menenangkan banget. Nah, menenangkannya itu nggak cuma pakai natural henna aja. Menenangkannya itu bisa menggunakan marun henna, red henna, black henna, dan juga white henna. Mereka juga menggunakan untuk penyakit seperti luka bakar, sakit kepala, dan semua penyakit yang menenangkan dan mendinginkan yang sangat menyenangkan dan mempunyai khasiat obat. Henna itu sangat membumi. Karena henna secara alami memiliki warna indah di kulit, jadi digunakan untuk merayakan kebahagiaan seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran bayi, ibunya memakai henna. Setelah melewati persalinan, perempuan bisa menggunakan henna. Jadi perempuan bisa terlihat cantik dan merasa luar biasa dan benar-benar meningkatkan semangat.
karena menggunakan henna itu membangkitkan semangat kita. Dan pasta henna itu sendiri melambangkan kemakmuran dan kesehatan yang baik dan juga memiliki getaran yang sangat baik sehingga semangatnya sangat tinggi dan energinya terpancar. Maksudku, kami juga bisa merasakan saat memakai henna ke tangan orang. Jadi pada saat kita menggunakan henna, kita akan mendapatkan feel yang nyaman. Asalkan kita duduknya dengan nyaman, dengan kondisi yang nyaman, lighting yang nyaman, jadi tidak mengganggu saat kita bekerja gitu. Dan kepercayaan di beberapa budaya yang mengatakan bahwa semakin gelap henna di telapak tangan, semakin lama pernikahan akan bertahan dan semakin bahagia mereka bersama. Dalam beberapa budaya, mereka percaya bahwa penempatan henna pada bagian tubuh mempunyai arti yang sangat dalam. Kalau ditaruh di bagian telapak tangan berarti berkah, dan kalau dipakai di punggung tangan dengan desain indah berarti perlindungan. Jika kamu taruh di kaki itu sangat membumi, menghubungkan dengan bumi. Henna adalah pengalaman pikiran, tubuh, jiwa jika benar-benar memiliki energi itu. Dalam tradisi India, pemberian henna pengantin disertai inisial nama pengantin laki-laki pada desain yang dilukis pada pengantin perempuan. Dalam upacara setelah pernikahan, pengantin laki-laki harus mencari dan menemukan inisial nama atau namanya pada henna di tangan pengantin perempuan. Hal ini bermanfaat untuk membangun keakraban antara sepasang pengantin baru, terutama bagi mereka yang menikah karena perjodohan. Hal ini menjadi berlaku di negara India. Kalau di negara Indonesia ada kemungkinan yang nikahnya sama orang India asli, tapi di keluarga Indiaku tidak pakai tradisi seperti ini. Karena banyak orang yang memiliki minat tinggi terhadap seni henna dalam pernikahan, saat ini penyedia jasa henna yang dapat melukis henna untuk berbagai acara semakin ramai atau semakin leluasa di penjuru kota ya guys. Bahkan di penjuru desa juga ada penerima jasa henna. Jadi kalian tidak akan sulit mencari penyedia jasa henna, apalagi harganya juga variatif banget mengikuti kualitas henna yang dipilih dan juga tergantung daerah masing-masing. Nah, untuk desain-desainnya sendiri itu ada makna tersendiri di balik motif-motif henna. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang makna henna ya guys. Kalian harus simak baik-baik. Jadi yang pertama itu adalah henna desain bunga. Nah, kalian sering banget kan membuat henna menggunakan desain bunga. Tapi desain bunga itu dia mempunyai makna tersendiri. Henna dengan desain bunga pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga mekar dan kuncup.
Sedangkan makna dari bunga mekar yaitu simbol mekarnya kebahagiaan karena sebuah pernikahan yang mempersatukan dua pasangan dan dua keluarga menjadi satu. Sedangkan kuncup adalah simbol awal dari kehidupan pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan untuk berubah menjadi bunga yang cantik. Kuncup harus dirawat dengan sepenuh hati dalam beberapa tradisi. Lambang ini juga diyakini sebagai lambang kesuburan. Kedua, henna desain bunga teratai. Bunga yang sering dipilih untuk digambar dalam seni henna salah satunya adalah bunga teratai. Dalam kebudayaan beberapa negara Asia Timur, bunga teratai mengandung nilai filosofi yang tinggi. Bunga ini merupakan perlambangan dari kesucian dan kecantikan. Selain itu, bunga teratai juga dianggap mampu membuka jiwa dan mata batin seseorang. Henna desain burung. Seseorang burung juga dikenal sebagai salah satu hewan yang istimewa, sehingga dari peradaban ke peradaban banyak yang menyimpan kisah tentang seekor burung dalam konteks henna. Dalam konteks henna, gambar burung menjadi medium untuk menghantarkan doa-doa yang dilangitkan kepada Tuhan. Hal inilah yang menjadikan pemilihan motif burung banyak digunakan, tidak lain agar doa dari sang pengantin dan keluarga serta tamu yang memiliki harapan dikabulkan Tuhan untuk kebahagiaan kehidupan pernikahan sang mempelai. Nah, untuk orang Islam sendiri, gambar henna itu tidak boleh menggambarkan karakter ya guys, mau itu hewan atau manusia gitu. Karena aku menjelaskan ini tuh sebagai pembelajaran aja. Wow. Henna dengan desain sulur. Selain motif bunga, tanaman sulur juga banyak dipilih sebagai aksen untuk henna. Tanaman sulur yang digambar pada umumnya adalah tanaman anggur, panjang tangkai, serta lentik daun, dan bunganya merupakan lambang usia pernikahan yang diharapkan akan langgeng sampai akhir hidup. Henna desain kupu-kupu. Kupu-kupu dikenal sebagai hewan yang terkenal cantik. Kecantikannya ini juga sering dimanfaatkan sebagai motif pada pakaian, tas, hingga pada desain henna. Selain kecantikannya, kupu-kupu mengandung makna filosofi transformasi seorang wanita yang masih lajang menjadi seorang istri. Metamorfosis kupu-kupu yang sempurna itulah yang diharapkan terjadi pula pada wanita yang menikah. Henna desain air. Air diyakini sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dari kelangsungan hidup manusia. Desain air digambarkan pada umumnya merupakan ombak,
gelombang, dan tetes air, atau kita biasa sebut itu teardrops. Desain air ini sendiri mengandung makna untuk mensucikan kedua pengantin. Desain henna matahari. Matahari diyakini mengandung makna yang kuat, yaitu sebagai perlambangan kekuatan cinta kedua mempelai yang menjadi penebar kebahagiaan bagi sekitarnya. Henna desain bulan dan bintang. Ada makna khusus dan istimewa dalam desain bulan dan bintang ini, yaitu agar pengantin segera diberikan amanah berupa anak. Kedua simbol bulan dan bintang dilukis berdampingan sebagai doa untuk perlindungan dan kesehatan kedua mempelai. Demikianlah penjelasan mengenai tentang henna, sejarah henna, simbolisme henna, filosofi henna, dan juga makna henna desain. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan dari video aku ini bisa bermanfaat dan kalian bisa ambil nilai positifnya dari video aku ini. Dan kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah di next videonya aku akan menjelaskan tentang cara merawat natural henna design dari dia pengelupasan sampai warnanya itu sudah jadi. Jadi teman-teman stay tune terus video terbaru aku. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. Semoga bisa lebih menginovasi untuk teman-teman henna artis yang ingin belajar henna. Semoga di YouTube channel aku ini bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang kalian tidak ketahui. Aku akan jelaskan sedetail mungkin di video aku ini. Untuk teman-teman yang mau berbagi pengalamannya atau berbagi ilmunya, boleh langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa juga DM ke Instagram aku @lailamahendi atau juga @laila99. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.